Di sebuah desa terpencil yang diselimuti legenda mistis, tinggallah dua orang sahabat bernama Rian dan Adi. Rian, pemuda yang pemberani dan penuh rasa ingin tahu, sedangkan Adi, penakut dan selalu waspada terhadap hal-hal gaib. Suatu malam, Rian dan Adi tergoda untuk menjelajahi sebuah rumah tua yang terkenal angker di desa mereka. Rumah itu dikenal sebagai rumah pocong, tempat konon arwah pocong gentayangan dan menghantui siapapun yang berani memasukinya. Meskipun diliputi rasa ragu, Rian yang penasaran membujuk Adi untuk ikut bersamanya. Mereka menerobos pekarangan rumah yang ditumbuhi rumput liar dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, menimbulkan kesan seram dan mencekam. Pintu rumah berderit saat mereka membukanya, dan aroma pengap menyergap hidung mereka. Di dalam rumah, suasana gelap gulita hanya diterangi oleh cahaya bulan yang temaram menembus jendela yang berdebu. Rian dan Adi melangkah dengan hati-hati, jantung mereka berdebar kencang diiringi rasa takut yang tak tertahankan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gesekan di balik tembok yang kusam. Rasa takut semakin memuncak, namun rasa ingin tahu Rian mendorongnya untuk terus maju. Mereka menyusuri lorong-lorong sempit dan gelap, melewati ruangan-ruangan kosong yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Suara gesekan semakin terdengar jelas, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan sebuah peti mati tua di tengahnya. Rian memberanikan diri untuk mendekati peti mati itu, dan saat dia membukanya, seberkas cahaya putih terang keluar dari dalamnya. Cahaya itu berubah menjadi sosok wanita bergaun putih panjang dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat pasi dan matanya kosong, memancarkan aura mistis yang mengerikan. Wanita itu melayang di udara dan menatap Rian dan Adi dengan tatapan tajam. Rian dan Adi berteriak ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Namun, pintu rumah telah tertutup rapat, dan mereka terjebak di dalam rumah pocong bersama wanita bergaun putih itu. Teror mereka semakin bertambah saat hantu-hantu gosong dengan tubuh hangus dan tatapan kosong bermunculan dari berbagai sudut ruangan. Hantu-hantu itu meraung-raung dan berusaha untuk menyerang Rian dan Adi. Rian dan Adi bersembunyi di balik peti mati, berlindung dari serangan hantu-hantu gosong. Mereka menangis ketakutan dan putus asa, tak tahu bagaimana cara untuk keluar dari rumah angker itu. Malam semakin larut, dan teror semakin mencekam. Rian dan Adi terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung, dikejar oleh hantu-hantu gosong dan wanita bergaun putih yang mengerikan. Di tengah keputusasaan, Rian teringat sebuah jimat pemberian neneknya yang konon memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Dia mengeluarkan jimat itu dan membacakan mantra yang diajarkan neneknya. Seketika, cahaya terang memancar dari jimat itu, menerangi seluruh ruangan. Hantu-hantu gosong menjerit kesakitan dan menghilang ke dalam asap hitam. Wanita bergaun putih pun terhuyung-huyung dan akhirnya lenyap, meninggalkan rasa dingin di udara. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan Rian dan Adi berlari keluar sekuat tenaga. Mereka tak berani menoleh ke belakang, hanya ingin menjauh dari rumah pocong yang penuh dengan teror dan keputusasaan. Meskipun Rian dan Adi berhasil melarikan diri dari rumah pocong, pengalaman mengerikan itu meninggalkan luka dan trauma yang mendalam pada diri mereka. Mimpi buruk tentang hantu-hantu gosong dan wanita bergaun putih terus menghantui mereka, membuat mereka sulit untuk tidur dan menjalani kehidupan normal. Rian yang tadinya pemberani dan penuh rasa ingin tahu, menjadi pendiam dan penyendiri. Dia dihantui rasa bersalah karena telah mengajak Adi ke rumah pocong, dan dia merasa bertanggung jawab atas teror yang mereka alami. Adi yang tadinya penakut, semakin ketakutan dan tidak percaya diri. Dia selalu merasa diawasi dan dihantui oleh arwah jahat,
dan dia tidak berani untuk pergi kemanapun sendirian. Peristiwa di rumah pocong juga membawa dampak negatif pada hubungan Ryan dan Adi. Mereka sering bertengkar dan saling menyalahkan atas kejadian tersebut. Persahabatan mereka yang erat mulai retak dan dibayangi rasa curiga dan dendam. Berita tentang pengalaman Ryan dan Adi di rumah pocong menyebar ke seluruh desa. Mereka menjadi bahan perbincangan dan ejekan dari teman-teman mereka. Penduduk desa mulai menjauhi mereka, menganggap mereka sebagai orang yang sial dan membawa malapetaka. Suatu hari, Ryan dan Adi memutuskan untuk kembali ke rumah pocong. Mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan mereka berharap dapat menemukan cara untuk membebaskan diri dari trauma yang mereka alami. Dengan hati yang penuh rasa takut dan tekad yang bulat, mereka memasuki rumah pocong sekali lagi. Suasana di dalam rumah masih sama seramnya, dan mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka menjelajahi ruangan-ruangan kosong dan menemukan berbagai benda-benda mistis, seperti boneka voodoo, jimat-jimat aneh, dan buku-buku kuno yang berisi mantra-mantra jahat. Semakin lama mereka menjelajahi, semakin mereka yakin bahwa rumah pocong itu adalah tempat yang penuh dengan kekuatan jahat. Di sebuah ruangan tersembunyi, mereka menemukan sebuah altar kuno dengan sebuah patung pocong di atasnya. Patung itu terbuat dari kayu tua dan memiliki mata yang terbuat dari batu akik merah menyala. Ryan dan Adi merasa bahwa patung itulah sumber dari semua teror yang mereka alami. Dengan sisa keberanian yang mereka miliki, Ryan dan Adi mencoba untuk menghancurkan patung pocong itu. Mereka menggunakan berbagai macam alat yang mereka bawa, namun patung itu tidak goyah sedikit pun. Tiba-tiba, patung pocong itu mengeluarkan cahaya merah menyala dan berubah menjadi sosok pocong yang mengerikan. Pocong itu menyerang Ryan dan Adi dengan amarah yang membara. Ryan dan Adi berlari ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri dari rumah pocong. Namun, pintu rumah telah tertutup rapat, dan mereka terjebak di dalam bersama pocong yang marah. Pertarungan sengit terjadi antara Ryan dan Adi melawan pocong. Ryan menggunakan jimat pemberian neneknya untuk melawan kekuatan jahat pocong, sedangkan Adi menggunakan keberaniannya yang baru ditemukan untuk melawan rasa takutnya. Setelah pertarungan yang melelahkan, Ryan dan Adi berhasil mengalahkan pocong dan menghancurkan patungnya. Cahaya merah menyala pun menghilang, dan rumah pocong kembali diselimuti oleh kegelapan. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan Ryan dan Adi berlari keluar sekuat tenaga. Mereka berhasil melarikan diri dari rumah pocong untuk kedua kalinya, namun mereka tahu bahwa trauma dan luka yang mereka alami akan tetap tertanam dalam diri mereka selamanya. Pengalaman mengerikan di rumah pocong menjadi pelajaran berharga bagi Ryan dan Adi. Mereka belajar bahwa rasa ingin tahu yang berlebihan dapat membawa mereka ke dalam bahaya, dan bahwa kekuatan persahabatan dan keberanian dapat membantu mereka untuk mengatasi rasa takut dan trauma. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dari rumah pocong, Ryan dan Adi tidak akan pernah sama lagi. Mereka membawa luka dan trauma yang akan selalu mengingatkan mereka tentang teror yang mereka alami di malam yang mengerikan itu. Sejak saat itu, Ryan dan Adi tak pernah lagi berani menjelajahi tempat-tempat angker. Pengalaman mengerikan di rumah pocong menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk selalu menghormati tradisi dan adat istiadat setempat, serta tidak ceroboh dalam bertindak. Kisah mereka menjadi legenda di desa itu, mengingatkan penduduk untuk tidak tergoda oleh rasa ingin tahu yang berlebihan dan selalu waspada terhadap bahaya yang mengintai di balik misteri.